Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami mahasiswi Universitas Jambi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Prodi Pendidikan Fisika Angkatan 2017. Rani Ramadan, Lia Kartina, Nanya Aprilia, Yunita Siregar, Hilma Fadila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rani Ramadan, mahasiswi Pendidikan Fisika Universitas Jambi. Nah, di sini kami akan memaparkan penjelasan mengenai usaha yang kami buat. Jadi, usaha ini merupakan olahan dari daging ayam. Kita semua sudah tahu bahwa daging ayam memiliki sumber protein yang baik bagi tubuh. Daging ayam memiliki rasa dan aroma yang lezat sehingga disukai banyak orang. Daging ayam termasuk ke dalam golongan daging putih. Daging ayam termasuk ke dalam golongan daging putih yang memiliki nutrisi seperti karbohidrat, protein, vitamin A, vitamin B6, vitamin B12, vitamin D, zat besi, dan juga masih banyak nutrisi lainnya. Seperti yang kita ketahui, di negara berkembang, kasus gizi buruk masih dapat terjadi, umumnya terjadi pada anak-anak dan juga remaja. Karena itulah kami membuat produk ini sebagai pilihan pangan, yang mana tidak hanya mengenyangkan tetapi juga menyehatkan. Produk ini dinamakan bakso laris, karena sangat mudah diingat namanya oleh masyarakat. Selain itu, nama ini digunakan dan diharapkan dapat menjadi doa untuk usaha ini kelak. Oke, perkenalkan, nama saya Yunita Siregar. Di sini saya akan menjelaskan tentang 4 aspek pemasaran. Nah, yang pertama itu segmen pasar. Berdasarkan jenis-jenis varietal, segmentasi yang dituju oleh bakso laris ini adalah yang pertama itu segmentasi geografi, yaitu wilayah pasar. Nah, kemudian khususnya penduduk Kota Jambi. Nah, yang kedua itu segmentasi demografi, yaitu berdasarkan gender, usia, kelas ekonomi, dan profesi. Nah, yang ketiga itu segmentasi psikografi, yaitu berdasarkan karakter atau sifat psikologis pasar yang dituju. Nah, pada segmentasi psikografi ditentukan karena produk yang ditawarkan bukan merupakan makanan utama tetapi makanan kudapan, sehingga produk yang kita tujukan pada pasar yang konsumtif menyukai makanan kudapan dan suka mengemil. Nah, yang kedua itu aspek yang kedua itu perkiraan permintaan dan penawaran. Nah, perkiraan permintaan terhadap produk olahan bakso di Kota Jambi itu diestimasikan 35% dari jumlah penduduk, kurang lebih itu sekitar 1.256 jiwa. Nah, yang perkiraan penawaran dari produsen baru memenuhi sekitar 70% dari permintaan pasar. Hal tersebut menunjukkan adanya peluang untuk dapat masuk ke pasar karena permintaan yang cenderung tinggi dan meningkat, di mana produsen belum dapat memenuhi perkiraan permintaan pasar. Nah, peluang pasar yang masih terbuka sebesar 30% dan perkiraan target yang ingin dicapai oleh bakso laris berkisar 3% dan 7% dalam waktu 3 tahun. Yang ketiga itu rencana penjualan. Rencana penjualan awalan dengan melakukan penjualan langsung di wilayah kampus dengan cara pemesanan dari konsumen. Pasar yang dituju adalah 60 mahasiswa, 25 dosen, dan 15 pegawai. Rencana penjualan akan dilakukan mulai perkuliahan berlangsung. Nah, perkiraan mulai Juli 2020. Selain pemesanan melalui daring, akan disewa sebuah kantin yang berada di kampus sehingga ada tempat penjualan tetap yang nyaman. Nah, yang keempat itu strategi pemasaran perusahaan terhadap pesaing. Nah, strategi pemasaran perusahaan dilakukan berdasarkan analisis SWOT. Nah, yang pertama itu produk yang ditawar bakso laris menggunakan berbagai bahan baku pilihan seperti daging ayam, broiler, dan daging ayam kampung. Aneka isian bakso yang tidak biasa. Produk disajikan dengan bermacam ukuran, diameternya mulai dari yang kecil hingga berukuran jumbo. Nah, aneka isian bakso yang ditawarkan diantaranya abon, keju, pedas bae, pedas nian, dan pedas gilo. Maksud dari pedas bae, pedas nian, dan pedas gilo adalah level atau tingkatan pedas dari bakso
di sini saya akan menjelaskan tentang aspek SDM dan organisasi. Nah, ada 4 hal pokok yang dibahas dalam aspek SDM dan manajemen organisasi ini. Yang pertama yaitu manajemen sumber daya manusia. Nah, dalam wirausaha untuk bakso laris ini ada 4 bidang yang harus dikuasai dalam manajemen organisasi sumber daya manusia. Yang pertama yaitu manajemen pemasaran, manajemen produksi, manajemen penjualan, dan manajemen keuangan. Nah, dari owner ini misalnya kami ada 5 orang, 1 sebagai pemimpin, lalu 4 orang lagi dibagi menjadi pemimpin bagian produksi, bagian keuangan, bagian penjualan, serta bagian pemasaran. Nah, selanjutnya itu adalah manajemen perizinan. Nah, dalam manajemen perizinan ini yang pertama akan kami lakukan adalah untuk melakukan uji tes terhadap bakso laris ini ke BPOM atau Badan Pengawas Obat dan Makanan. Nah, setelah itu disusunlah izin usaha rumah tangga karena ini berbentuk usaha rumah tangga atau IRT. Nah, setelah menyusun izin IRT akan dilakukan penyusunan izin tempat usaha. Nah, di sini karena kami ingin mengambil tempat usaha di kantin kampus, tentu kami akan melakukan perizinan di kantin kampus Universitas Jambi. Yang selanjutnya adalah kegiatan praoperasional atau sebelum penjualan berlangsung. Nah, di sini kami membutuhkan waktu sekitar 12 minggu atau kira-kira 3 bulan dalam mempersiapkan mulai dari mematangkan konsep hingga proses persiapan untuk penjualan pertama kali. Dan yang terakhir itu ada inventaris kantor. Nah, karena bersifat bakso yang milenial, jadi proses kegiatan pemasaran pun akan berbau teknologi. Maka dibutuhkan seperti komputer, printer, dan mesin untuk pengembalian seperti mesin kasir. Nah, itulah penjelasan tentang aspek organisasi dan sumber daya manusia untuk wirausaha atau bisnis plan kami tentang bakso laris. dan bisa juga dijadikan cemilan dan makanan pembuka serta makanan yang pengolahannya itu menjadi bahan tambahan. Nah, usaha kami yang bernama Bakso Laris ini merupakan usaha bisnis makanan yang berbahan baku daging ayam ataupun sapi. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan logistik. Proses logistik merupakan proses aliran barang dari bahan baku mentah ini menjadi barang yang jadi. Nah, proses ini memiliki peranan yang sangat penting dalam melakukan persaingan dengan pasar. Logistik ini diperlukan untuk memberi penjelasan mengenai proses suatu produk dapat tercipta sampai dengan proses penjualan yang dilakukan. Nah, yang pertama yaitu pengadaan bahan baku daging ayam ataupun sapi diperoleh dengan membeli dari penjual daging di pasar rakyat di Kuala Tungkal. Kemudian yang kedua adalah persediaan bahan baku. Setelah pembelian bahan baku, seluruh bahan bakunya dijumlahkan sebagai persediaan. Yang ketiga adalah produksi. Setelah persediaan bahan baku mencukupi, kami akan melakukan proses selanjutnya yaitu tahap produksi. Nah, cara mengolah produk kami ini cukup mudah dan tidak memakan banyak waktu. Umur dari produk ini bisa disesuaikan dengan tempat penyimpanannya. Nah, yang kelima yaitu adalah pencatatan setelah kegiatan dari penjualan tersebut. Bagian ini merupakan bagian keuangan yang harus dilakukan
membuat laporan keuangan sebagai bank dasar strategi penjualan di rektur perusahaan. Seperti itu teman-teman. Dengan NIM A1C317048 dari Universitas Jambi Pendidikan Fisika. Nah, ini saya akan menerangkan tentang finansial pada planning business plan. Langsung saja. Oke. Financial plan atau perencanaan keuangan adalah kegiatan individu atau kelompok dalam mengatur keuangan dengan baik dan benar. Financial plan merupakan bagian yang menentukan bisnis perusahaan layak atau tidak. Financial plan dapat membantu perusahaan dalam menganalisis pendanaan dalam investasi, menggambarkan jangka panjang suatu keputusan, dan mengatur pendapatan masa depan serta memilih alternatif-alternatif yang akan digunakan perusahaan guna keperluan finansial. Nah, untuk pemasaran produk kami, yaitu kami membuat bakso laris, di mana kami terinspirasi dari bakso viral yang sempat viral di Jambi pada tahun 2018 bulan Juli. Nah, untuk pemasarannya sendiri sampai saat ini pada masa pandemi itu penjualan dilakukan secara takeaway atau delivery. Kami tidak mungkin membuka toko atau membuat sebuah ruko lalu berjualan di sana karena ada pandemi global. Jadi kami melakukannya secara takeaway atau delivery. Nah, produk ini dijual dengan harga 13.000 per porsi untuk bakso daging ayam dan 15.000 per porsi untuk bakso keju. Nah, pengemasan produk masih menggunakan plastik. Ya, masih menggunakan plastik. Nah, setiap pemesanan plastik, bakso dan kuahnya kaldu akan dipisah pengemasannya. Jadi kalau misalnya ada pesanan, ada yang memesan, nah bakso dan kuah itu dipisah supaya lebih tahan lama. Nah, pemasaran produk ini sudah dilakukan selama lebih dari 1 minggu sejak tanggal 11 April 2020 sampai dengan tanggal 19 April 2020. Untuk harga barang bahan, nah itu ada berupa daging ayam segar atau daging sapi, tapi di sini kami menggunakan daging ayam. Itu belinya per gram. Kita menggunakan di sini 500 gram. Terus juga ada 1 butir telur, ada 2 butir putih telur saja, terus ada tepung kanji 200 gram, air es 200 ml, dan air untuk merebus baksonya 3 liter. Untuk bahan-bahan pada kuah itu ada bawang putih 10 siung, bawang merah 5 siung, lada 3/4 sendok, kaldu ayam 1 sendok, dan juga garam dan gula masing-masing 3/4 dan 1/2. Untuk bumbu kuah kaldu itu ada bawang putih 6 siung, bawang merah 2 siung, lada setengah, daun bawang, batang seledri, kaldu ayam, garam, dan tulang ayam secukupnya. Di sini kami membuat berbagai macam saus, ada barbecue berupa saus tomat 3 sendok, saus tiram 2 sendok, kecap manis 3 sendok, garam cair 2 sendok, bubuk cabai, air perasan lemon, dan garam serta gula masing 1 sendok. Nah, pada bakso yang telah kami buat itu terjual bakso ayam dengan kuah kaldu sebanyak 17 mangkok. Kalau misalnya bakso mercon dengan kuah kaldu sebanyak 4 bungkus,
bakso keju sebanyak 1 bungkus, dan kami tidak terjual bakso daging. Sejauh ini produk terjual sebanyak 22 bungkus yang rata-rata pembelinya adalah tetangga sekitar rumah. Pemesanan dapat dilakukan secara online melalui WhatsApp atau ke rumah langsung. Karena umumnya pembeli berasal dari tetangga, jadi pemesanan sering dilakukan secara langsung. Oke, cukup sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.